semua, di sini saya akan membahas tentang modul ajar IPA yang berjudul Harmoni dalam Ekosistem. Untuk yang bagian pertama itu adalah informasi umum yang berisi identitas sekolah, nama penyusun, tahun pengajaran, jenjang, tema, materi pokok, alokasi waktu, mata pelajaran, kelas, dan fase. Selanjutnya adalah capaian pembelajaran. Pada fase C, peserta didik diperkenalkan dengan sistem perangkat unsur yang saling terhubung satu sama lain dan berjalan dengan aturan-aturan tertentu untuk menjalankan fungsi tertentu, khususnya yang berkaitan dengan bagaimana alam dan kehidupan sosial saling berkaitan dalam konteks kebinekaan. Peserta didik melakukan suatu tindakan, mengambil suatu keputusan, atau menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari berdasarkan pemahamannya terhadap materi yang telah dipelajari. Selanjutnya ada kompetensi awal atau persyaratan pengetahuan keterampilan. Persyaratan pengetahuan adalah yang pertama, pemahaman dasar, memiliki pengetahuan dasar dalam bidang terkait untuk memahami konsep-konsep pokok. Yang kedua ada pengetahuan konstekstual, memahami konteks dan lingkungan di sekitar bidang yang akan dijalani. 1. Mengamati. Pada akhir fase C, peserta didik mengamati fenomena dan peristiwa secara sederhana dengan menggunakan panca indera, mencatat hasil pengamatannya, serta mencari persamaan dan perbedaannya. 2. Mempertanyakan dan memprediksi. Dengan panduan, peserta didik dapat mengajukan pertanyaan lebih lanjut untuk diperjelas hasil pengamatan dan membuat prediksi tentang penyelidikan ilmiah. 3. Merencanakan dan melakukan penyelidikan secara mandiri. Peserta didik merencanakan dan melakukan langkah-langkah operasional untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan, menggunakan alat dan bahan yang sesuai dengan mengutamakan keselamatan. Peserta didik menggunakan alat bantu pengukuran untuk mendapatkan data yang lebih akurat. 4. Memproses, menganalisis data dan menginformasi, menyajikan data dalam bentuk tabel atau grafik, serta menjelaskan hasil pengamatan dan pola hubungan pada data secara digital atau non-digital. Membandingkan data dengan prediksi dan menggunakan sebagai bukti dalam menyusun penjelasan ilmiah. Yang kelima, mengevaluasi dan merefleksi evaluasi kesimpulan melalui pertandingan dengan teori yang ada, merefleksikan proses investigasi termasuk merefleksikan validitas suatu tes. Yang keenam, ada mengkomunikasikan hasil penyelidikan secara utuh yang ditunjang dengan argumen, bahasa, serta konvensi sains yang umum sesuai format yang ditentukan. Setelah itu ada profil pelajar Pancasila. Yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2. Gotong royong. 3. Bernalar kritis. Selanjutnya ada sarana dan prasarana atau materi ajar, alat dan bahan. Materi pokok, buku sumber utama, buku ilmu pengetahuan alam dan sosial kelas 5 SD. 2. Sumber alternatif. Guru juga dapat menggunakan alternatif sumber belajar yang terdapat di lingkungan sekitar dan disesuaikan dengan tema yang sedang dibahas. Media, alat tulis, laptop, infocus, media teknologi, Word. Selanjutnya ada target peserta didik. Pengajaran perangkat ini dapat digunakan untuk guru mengajar. 1. Peserta didik reguler atau tipikal. 2. Peserta didik dengan pencapaian tinggi. 3. Peserta didik dengan kesulitan belajar. Selanjutnya adalah jumlah siswa, itu ada 30 peserta didik. Dimodifikasikan dalam pembagian jumlah anggota kelompok ketika jumlah siswa sedikit atau lebih banyak. Selanjutnya ada model pembelajaran metode. Yang pertama itu adalah Problem Based Learning atau PBL. Yang kedua, Game Based Basic Learning atau GBL. Selanjutnya ada kegiatan inti tujuan pembelajaran. 1. Menjelaskan pengertian ekosistem dengan menyebutkan komponen biotik dan abiotik secara benar. 2. Mengidentifikasi peran makhluk hidup dalam ekosistem, produsen, konsumen, dan pengurai melalui pengamatan atau gambar. 3. Menjelaskan rantai makanan sederhana dan menunjukkan hubungan antar makhluk hidup.
4. Menguraikan pentingnya menjaga keseimbangan ekosistem dalam kehidupan sehari-hari. 5. Menunjukkan sikap peduli terhadap lingkungan melalui tindakan sederhana seperti membuang sampah pada tempatnya atau menanam tumbuhan. 6. Menyebutkan contoh gangguan pada ekosistem dan dampaknya bagi makhluk hidup. 7. Mengusulkan cara menjaga harmoni ekosistem dalam bentuk tulisan atau gambar. Selanjutnya ada pertanyaan pemantik. Yang pertama, apa yang terjadi jika semua pohon di hutan ditebang? 2. Mengapa kita tidak boleh membuang sampah sembarangan? Selanjutnya adalah kegiatan pembelajaran. Kegiatan pembelajaran ke-1, 1 kali 15 menit, alokasi waktu kegiatan pendahuluan. Untuk bagian pembukaan, alokasi waktunya 3 menit. Kita dapat memulai dengan doa pembuka untuk mendapatkan keberkahan dalam pembelajaran, sapaan kepada semua peserta didik, melakukan ice breaking. Selanjutnya ada kegiatan inti. Di dalam kegiatan inti kita menggunakan alokasi waktu 10 menit. Yang pertama, guru menjelaskan materi, menyampaikan isi materi. Yang pertama, ekosistem yang harmonis dengan media PPT yang disediakan yang mencakup pengertian ekosistem, komponen dalam ekosistem, apa saja yang hidup dalam ekosistem, rantai makanan, keseimbangan harmoni dan ekosistem. Kedua, guru memilih siswa untuk menjawab kuis dengan media spin. Ketiga, siswa menjawab kuis melalui media Wordwell. Keempat, guru memberikan apresiasi kepada siswa. Kegiatan terakhir adalah kegiatan penutup. Itu alokasi waktunya ada 2 menit. Pertama, guru melakukan ice breaking. Kedua, guru menunjuk salah satu peserta didik untuk memimpin doa penutup. Selanjutnya adalah ada asesmen atau penilaian. Yang pertama, penilaian sikap, observasi kelas, respon terhadap kegiatan, kerjasama dalam diskusi, penilaian diri, kesadaran terhadap perilaku menjaga ekosistem, penilaian antar teman, penghargaan terhadap ide-ide teman, penilaian pengetahuan. Yang kedua adalah penilaian pengetahuan, penguasaan kualitas pertanyaan wawancara, pemahaman tentang dampak tidak menjaga ekosistem, diskusi kelompok, kontribusi dalam mencari solusi. Selanjutnya adalah penilaian keterampilan, proyek, membuat gambar pesan, kreativitas dalam menyampaikan pesan, presentasi, berbicara, pengalaman, wawancara. Keterampilan bicara dan menjelaskan ide menggunakan suara yang jelas dan lantang. Selanjutnya adalah rencana tindak lanjut. 1. Pengayaan. Diskusi mendalam tentang alternatif solusi, penugasan tambahan untuk menggali lebih dalam topik ini. 2. Remedial. Bimbingan tambahan untuk peserta didik yang mengalami kesulitan dalam mencari solusi. Review ulang konsep pemborosan energi. 3. Interaksi guru dan orang tua murid. 1. Sosialisasi hasil kegiatan kepada orang tua. 2. Diskusi dengan orang tua mengenai peran mereka dalam mendukung kesadaran anak-anak tentang pemborosan energi. Selanjutnya, di sini ada refleksi guru. Yang pertama, pemahaman siswa cukup baik, terutama dalam mengenali komponen ekosistem dan peran makhluk hidup seperti produsen, konsumen, dan pengurai. 2. Pertanyaan pemantik. Berhasil membangun rasa ingin tahu siswa. Selanjutnya, media pembelajaran visual seperti gambar dan video pendek sangat membantu siswa dalam memahami rantai makanan dan interaksi antar makhluk hidup. Selanjutnya, dalam pembelajaran selanjutnya saya perlu memberikan lebih banyak contoh nyata dari lingkungan sekitar siswa. Demikian penyampaian modul ajar saya. Jika ada kekurangan atau kesalahan dalam penyampaian modul ajar, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.